Bayangin kita ada di posisi kayak gini, nyangkut kebalik. Dan gara-gara nggak ada yang dengar kita minta tolong, kita kejebak berjam-jam. Terus apa yang bakal terjadi sama tubuh kita? Apakah nyawa bisa melayang? Oke, biar bener-bener ngerti, kita harus tahu dulu kalau tubuh kita tuh udah beradaptasi sama gaya yang selalu bekerja ke seluruh badan tanpa kita sadarin. Gaya tarik bumi. Seluruh bagian tubuh bisa kerja maksimal kalau kita ada di posisi normal. Kalau kebalik, kerja tubuh keganggu. Awalnya mungkin nggak kerasa apa-apa, tapi di 10 menit pertama, nafas mulai kerasa berat dan kepala jadi pusing. Dan disinilah masalah sebenarnya baru dimulai. Pas udah setengah jam, kita bakal singkatnya menderita. Muka bakal semerah burung ini gara-gara darah kekumpul di kepala. Mata dan telinga kerasa ketekan, dan otak jadi panik. Tubuh masuk mode darurat. Otak merintahin jantung buat kerja lebih keras biar darah tetap bisa ngalir sampai ke ujung-ujung jari kaki. Ya, yang biasanya darah tinggal ngalir gitu aja dari atas ke bawah, sekarang butuh dipompa lebih kuat. Dan kalau ini semua belum kerasa nggak enak, sekarang coba bayangin. Gara-gara pusing dan perutnya kebalik, kita bisa jadi muntah. Terus karena posisi kita yang unik, penderitaan kita bakal makin menjadi-jadi. Udah 2 jam berlalu. Jantung dan paru-paru sibuk kerja lagi biar semua sel di tubuh tetap dapat oksigen. Tapi pas lagi capek-capeknya, musibah lain nimpa. Organ-organ di perut ketarik ke bawah dan bikin 2 organ tadi keberatan. Ibarat lagi lari maraton puluhan kilo sambil ngangkut karung beras. Gila banget. Kalau biasanya dia bisa dapetin oksigen setara 1/4 galon, sekarang ngambil napas aja susah karena nggak bisa ngembang sempurna. Kayak balon yang ditiup di dalam toples. Hasilnya, oksigen di dalam darah juga berkurang. Jadi meskipun jantung udah capek-capek mompa darah, banyak sel yang tetap nggak bisa dapat oksigen karena darahnya kayak kosong. Ibarat lagi lapar, jalan jauh buat nyari warung, tapi warungnya tutup. Lama-lama, kita bakal makin pusing dan kesadaran mulai hilang. Kalau belum ada yang nolongin, jantung lama-lama nyerah, sel-sel pada mati, dan pembuluh darah di kepala bisa pecah gara-gara ketekan terus. Dan ya, ini artinya, selamat jalan. Untungnya kita berhasil ditemuin sebelum semuanya terlambat. Tapi seberapa lama kita bisa bertahan di posisi kayak gini sebenarnya? Karena kasus kegantung kebalik itu jarang, ilmuwan jadi nggak bisa nentuin secara pasti berapa lama korbannya bisa bertahan. Soalnya kejadiannya macem-macem. Ada yang meninggal setelah semalaman, ada yang masih bertahan padahal udah kebalik 2 hari, bahkan ada yang bener-bener nggak kenapa-napa padahal udah 7 jam kebalik. Ada banyak faktor yang mungkin ngaruh, umur, kondisi kesehatan, dan posisi kebalik saat kejadian. Semakin posisinya neken dada, semakin bahaya. Ya, ternyata kegantung kebalik itu bener-bener gak enak. Mungkin ini bisa jadi hukuman yang cocok buat penjahat. Tapi yang jelas, pelajaran yang bisa diambil adalah hati-hati kalau lagi jalan. Dan seperti biasa, terima kasih.